Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat sekarang adalah bagaimana menjadikan nikmat waktu yang ada sekarang supaya bisa menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Ibu-ibu ya? Apa yang harus dilakukan? Maka Ibu-ibu, sebelum kita menjalani hari yang panjang ini, di subuh itu rencanakan kebaikan apa yang mau kita kerjakan, ibadah apa yang mau kita kerjakan. Mau baca Quran, mau ikut ta'lim, mau kemudian bantu suami atau membantu dengan anak, silahkan. Tapi harus ada perencanaan kebaikan agar waktu yang kita lewati menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau orang sudah punya perencanaan yang jelas dari ibadah yang mau dia lakukan dan dia kerjakan terus ibu-ibu, maka waktu itu akan menjadi berkah. Sesuatu yang tidak mungkin di mata orang lain akan menjadi gampang bisa kita kerjakan. Contoh ya ibu-ibu, ibu-ibu pernah dengar ada ulama-ulama kita yang kalau malam itu Bu, mereka melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada ya Bu ya? Itu cara memikirkannya Bu, bukan pakai ini Bu. Kalau ibu hitung pakai matematika enggak kena. Pakainya pakai apa Bu? If'al, kerjakan, rasakan. Kayak tadi ya Bu ya, baca Quran 1 hari 1 kali khotam. Kalau hitung pakai ini Bu, mungkin nggak Bu? Nggak mungkin Bu. Kenapa? Karena ukurannya bukan orang, tapi ukurannya kita yang belum bisa. Tapi bagi orang yang waktunya diberkahi, mereka yang sudah bisa, bukan pakai ini Bu, tapi pakai ini. Jadi ada orang yang Masya Allah Bu, beribadah malam itu 1000 rakaat, berapa rakaat, dia sudah enak Bu. Dan kalau orang itu sudah enak melakukan ibadah, waktunya berkah dan tidak terasa. Saya ulang ya Bu ya, mungkin ini kebingungan memahami konsepnya. Waktu yang berkah ketika kita melakukan ibadah di sana, sudah terkonsep di sana, sudah biasa kita lakukan, maka kita akan nikmati untuk melakukan ibadah itu. Ada halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman ketika mengerjakan ibadah itu, maka waktu yang panjang itu jadi terasa pendek. Bisa dipahami Bu? Baik, saya kasih contoh ya biar bisa lebih paham. Ada yang pernah umroh ibu-ibu? Mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat umroh atau haji ya Bu ya. Yang sudah umroh atau haji mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Umroh itu paketnya di Balikpapan biasanya berapa hari Bu? Berapa Bu? Oh 9 ya? Wah 9 itu sama jalan ya Bu ya? Sama jalan? Enggak? Sama jalan, baik. Berarti anggap 1 hari jadinya 7 ya. 7 itu misalnya 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, misalnya gitu ya. Baik, ibu berangkat dan kemudian pulang. Pulang itu Bu, begitu datang, capek nggak Bu? Sebenarnya capek nggak? Capek banget ya? Capek banget. Sampai di sana tuh ada emosi-emosi nggak Bu? Ada capek, ada macam-macam. Baik. Tapi begitu sampai Bu, hilang nggak semua rasa lelah dan capek itu? Kenapa Bu? Karena kita menikmati dari ibadah yang kita kerjakan. Ibu kalau nggak percaya Bu, nanti kalau musim haji kembali diadakan, ibu datang itu orang jamaah haji, survei Bu, begitu datang, tanya, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja. Ibu tanya, pertanyaannya begini, Pak, kapok nggak Pak naik haji Pak? Bu, kapok nggak naik haji? Jawabannya ada yang kapok nggak Bu? Enggak Bu, jawabannya Pak, kalau bisa nggak bulan depan nanti saya berangkat umroh lagi? Bisa nggak nanti tahun depan saya bisa berangkat haji lagi? Kenapa Bu? Orang itu kalau sudah perencanaan matang dikerjakan, ibadah itu sudah dia nikmati dia kerjakan, maka waktu yang panjang itu akan terasa pendek. Taklim, majlis taklim ini berapa jam ibu-ibu kajiannya? 1 jam ya Bu? Berapa jam Bu? 1,5 ya? Baik. Kalau kita tidak menikmati taklim kita ini Bu, apa yang kita lakukan Bu? Benar nggak Bu? Gini terus ya? Baik. Tapi kalau kita nikmati, tiba-tiba Bu, kok sudah selesai aja? Beda Bu, beda. Termasuk sholat yang kita kerjakan. Makanya, bagaimana menjadikan waktu yang diberkahi? Kalau waktu itu sudah berkah, nikmat kita ibadah. Kalau sudah nikmat ibadah, kita tidak akan bisa lagi kemudian kapan selesainya? Sholat, ibu sholat tarawih
pernah ikut yang 1 juz 1 malam ibu? Belum coba ya bu ya. Ada masjid bu, nanti kalau ibu ada waktu coba-cobalah datang ke masjid sana. Saya pernah di masjid itu sholat tarawih 1 malam itu bu 2 juz. Itu kira-kira sholatnya goyang-goyang apa begini-begini bu? Tapi bu, kalau kita nikmati bacaan itu, coba di Masjidil Haram itu bu, sholat berapa rakaat kan istirahat ya, habis itu yang mau tawaf, capek nggak itu sebenarnya? Capek, tapi ada nggak setelah itu, kapok saya nggak mau lagi? Enggak bu, kenapa? Karena kita sudah menikmati umur yang diberkahi, maka ada rasa nikmat dalam melakukan ibadah yang kita kerjakan. Maka bagaimanakah cara kita bersyukur terhadap nikmat waktu yang ada sekarang? Bagaimana menjadikan nikmat waktu yang ada sekarang, umur yang ada sekarang menjadi waktu dan umur yang diberkahi? Caranya, konsepkan ibadahnya, kerjakan ibadahnya, nikmati ibadah yang kita kerjakan.